India dan Pakistan menjadi dua negara yang beberapa kali berhadapan dalam konfrontasi militer. Bahkan, kedua negara Asia Selatan yang bermusuhan itu kini kembali terlibat dalam konflik militer. Namun, ternyata ada perubahan pola dalam aliran senjata yang masuk ke India maupun Pakistan. Amerika Serikat dan China pun turut terseret dalam pasokan senjata baik untuk India maupun Pakistan. Seperti apa perubahan pola aliran senjata di kedua negara tetangga itu? Simak selengkapnya dalam video berikut. Rusia dulunya menjadi negara pemasok utama senjata India. Ya, India sangat bergantung pada senjata Rusia. Antara tahun 2006 dan 2010, sekitar 80% senjata utama India berasal dari Rusia. Namun, selama 4 tahun terakhir, angka tersebut telah turun menjadi sekitar 38%. India kini telah memangkas ketergantungannya pada Rusia hingga lebih dari setengahnya. Dengan kata lain, India telah secara drastis mengurangi pembelian senjata berbiaya rendah dari Rusia. Lalu, dari mana sekarang India mendapatkan senjata? Lebih dari setengah impor senjata India ternyata berasal dari Amerika Serikat dan sekutu seperti Prancis dan Israel. Ya, India telah membeli peralatan senilai miliaran dolar dari Amerika Serikat dan pemasok barat lainnya. India juga telah menggelontorkan miliaran dolar untuk memodernisasi pasukannya. Mantan diplomat Ashley Tellis menyebut AS sekarang menjadi pusat kepentingan keamanan India. Kini, ketika India mengambil tindakan militer terhadap Pakistan, Amerika Serikat telah berada di pihaknya dengan lebih kuat daripada sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir. Amerika Serikat pun kini telah menjadikan India sebagai mitra dalam melawan China. Ya, dua hubungan antara dua kekuatan terbesar dunia, Amerika Serikat dan China, telah mencapai titik terendah karena Presiden AS Donald Trump telah melancarkan perang dagang terhadap China. Sementara, hubungan antara India dan China sendiri memang telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir karena klaim teritorial yang saling bersaing dengan bentrokan yang terjadi antara kedua militer pada waktu-waktu tertentu. Di sisi lain, dulunya Pakistan bersekutu erat dengan Amerika Serikat menjadi mitra garis depan dalam membantu mengalahkan Soviet di Afghanistan. Pada tahun 1980-an, Pakistan memanfaatkan hubungan itu untuk memperkuat persenjataannya, termasuk memperoleh puluhan pesawat tempur F-16 yang didambakan yang bisa membantu mengikis dominasi udara yang dinikmati India. Setelah Perang Dingin, kedua negara menghadapi sanksi Amerika karena menguji senjata nuklir pada tahun 1990-an. Selama lebih dari 1 dekade, Pakistan ditolak pengiriman puluhan F-16 yang telah dibayarnya. Namun, nasib Pakistan berubah lagi setelah serangan 11 September 2001 di New York dan Pentagon karena sekali lagi Pakistan menjadi mitra garis depan Amerika Serikat yang saat itu perang melawan kelompok bersenjata. Bahkan ketika Pakistan dituduh melakukan permainan ganda, melindungi para pemimpin Taliban di wilayahnya sambil membantu kehadiran militer Amerika di Afghanistan, militer AS menggelontorkan puluhan miliar dolar dalam bentuk bantuan militer. Amerika Serikat saat itu menjadi pemasok senjata utama Pakistan, sementara China tetap berada di posisi kedua. Namun, ketika hubungan Pakistan dengan Amerika Serikat telah memudar sejak berakhirnya perang di Afghanistan, Pakistan tidak lagi membeli peralatan dari Amerika. Iya, Pakistan malah beralih ke China untuk sebagian besar pembelian militernya. China sendiri telah lama menawarkan pelukan terbuka bagi Pakistan. Dulu, Beijing hanya menjadi sumber 38% senjata Pakistan pada pertengahan tahun 2000-an.
Namun kini, China telah menyediakan sekitar 80% senjata selama 4 tahun terakhir untuk Pakistan. Hubungan-hubungan ini pun telah menyeret politik negara adidaya ke dalam konflik terpanjang dan paling sulit diatasi di Asia Selatan itu. Kini, Beijing telah memperdalam investasinya dalam advokasi dan perlindungan terhadap Pakistan seiring dengan semakin dekatnya India dengan Amerika Serikat. China juga telah memimpin dukungan publik bagi Pakistan dengan menggambarkannya sebagai sahabat karib dan mitra kerjasama strategis dalam kondisi apapun. Meningkatnya dukungan militer Barat terhadap India dan dukungan China terhadap Pakistan menandakan adanya pergeseran dalam keberpihakan global. Hal itu pun bisa menjadi titik api potensial lainnya bagi ketegangan internasional. Apalagi kini hubungan antara India dan Pakistan tengah memanas akibat serangan mematikan di Kashmir, India pada 22 April 2025. Namun di sisi lain, China mendesak India dan Pakistan untuk hidup berdampingan secara harmonis demi perdamaian dan stabilitas kawasan. Senada dengan China, Amerika Serikat juga meminta India dan Pakistan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Pejabat AS juga mendesak agar India menahan diri tidak membalas Pakistan. Ya, itu tadi perubahan pola aliran pasokan senjata India dan Pakistan. Masing-masing negara juga memiliki kekuatan senjata nuklir yang dikhawatirkan akan berpotensi terjadi perang nuklir jika adanya eskalasi lebih lanjut. Ikuti terus berita menarik dan update lainnya hanya di YouTube Kompas.com.